Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, melanjutkan ngaji fikih kita setelah beberapa saat terpending dengan beberapa pembahasan. Ya, ada pembahasan fikih juga, tapi tidak mengacu ke buku Mabadih Fikih Juzani. Nah, di awal kan memang kita akan membahas buku Mabadih Fikih Juzani, dan sekarang kita akan melanjutkan. Ini masih terkait dengan bab sholat, karena pembahasan bab sholat ini sangat banyak sekali. Nah, kita lanjutkan pembahasan fikih kita yang menggunakan literatur dari buku Mabadih Fikih Juzani ini. Kita lanjutkan ke pembahasan sunnah hayatus sholah, atau sunnah-sunnah yang kita lakukan yang termasuk dia ke dalam hayatus sholah. Nah, yang dulu kan pernah kita bahas sunnah dalam sholat itu ada dua macam secara garis besar, yaitu sunnah ab'ad, sunnah yang jika ditinggalkan, kalau dalam madhab Syafi'i dia mengharuskan, mensunnahkan lagi ketika sebelum salam itu melakukan sujud sahwi, itu sunnah ab'ad. Nah, sekarang sunnah hayat. Bedanya dengan sunnah ab'ad, kalau sunnah hayat ini ketika ditinggalkan pun tidak apa-apa, tapi tetap lebih baik untuk dilakukan, karena ini menambah keafdolan, menambah keutamaan, dan juga menambah pahala-pahala ketika kita melaksanakan sholat. Nah, sunnah hayatus sholah ini sangat banyak sekali. Jika tinggalkan pun tidak masalah, atau tidak bisa dilaksanakan semua, hanya beberapa yang dilaksanakan atau sebagian besar yang dilaksanakan, itu juga tidak apa-apa. Yang jelas ini ketika ditinggalkan tidak disunnahkan kembali untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam hayatus sholah, ada berapa sunnah hayatnya sholat? Jawab khamsata asyara, ada 15. Nah, jadi ada 15 sunnah hayatus sholah. Ini sangat banyak sekali, dan ini wajib kita untuk bisa membedakan antara itu sunnah dan yang itu rukun. Nah, karena ini terkait dengan nanti untuk pelaksanaannya, dia biasanya berurutan atau bersamaan dengan rukun ditambah dengan sunnah, dengan ada rukun ditambah dengan sunnah. Nah, seperti itu. Itu untuk sunnah hayatus sholah. Yang pertama, al-awwalu raf'ul yadaini bihidha'il mankibaini inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa indal i'tidal wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Jadi yang pertama yaitu mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan seperti ini, Allahu Akbar. Nah, kalau untuk mengangkat tangannya ada hadis yang mengatakan sampai dada, Allahu Akbar. Kemudian ada yang sampai dengan telinga sini, Allahu Akbar. Ada yang sampai begini, ya monggo kersolah. Jadi silahkan saja mau mengikuti yang mana. Yang jelas untuk mengangkat tangan ketika mengucapkan takbir dan sami Allah ketika bangun dari ruku atau i'tidal, itu juga merupakan sunnah hayatus sholah. Jadi yang pertama takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian bangun dari tasyahud awal, itu juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ya seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya monggo kersolah. Kalau memang tidak bisa karena tangannya sakit hanya bisa sampai sini, ya monggo, ya itu seperti itu. Jadi mengangkat tangan ketika beralihnya kegiatan atau rukun atau gerakan sholat itu merupakan sunnah, kecuali kan ada kadang orang sujud pun mengangkat tangan. Nah, kalau untuk sujud memang tidak ada, ini hati-hati. Kalau untuk sujud tidak pakai untuk mengangkat tangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, asani wad'ul yadil yumna fauqal yusra tahta sodri wa fauqa surrati. Jadi meletakkan tangan kiri, di atasnya ada tangan kanan. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti itu, atau dibaliklah, tangan kiri yang di bawah, tangan kanan di atasnya, seperti itu maksudnya. Jadi meletakkan tangan kiri, kemudian tangan kanan berada di atasnya, berada di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar, karena kita ini mengacu ke madhab Syafi'i. Nah, jadi seperti itu, di bawah dada, di atas pusar. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada yang mengatakan mensunahkan agak miring untuk mendekap hati kita, agar hati kita ketika sholat merasa tenang. Nah, seperti ini.
mendekap seperti ini. Nah, seperti ini, dipegang seperti ini. Nah, kemudian kalau kita melihat ada yang sholatnya seperti ini, ada yang di bawah seperti ini, ada yang enggak sedekap. Nah, itu enggak masalah karena memang ini sunnah. Jadi sunnah ini jangan menjadi perdebatan. Jadi ketika tidak dilakukan pun ya tidak masalah. Misal Allahu Akbar, kemudian tangan lurus, atau Allahu Akbar, tangan seperti ini agak ke depan seperti ini, ya silahkan. Tapi kalau untuk mau menurut madhab Syafi'i, ketika meletakkan tangan itu seperti ini, tangan kiri di bawah tangan kanan. Nah, kemudian yang ketiga, du'aul iftitah. Jadi membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah itu termasuk sunnah. Bagaimana doa iftitahnya? Ada yang mengatakan kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini ila akhirih. Monggo, itu dipersilahkan karena semua ada hadisnya, semua ada dasarnya. Kalau saya menggunakan apa? Secara pribadi saya menggunakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Nah, kemudian yang keempat, ta'awudz. Ta'awudz itu apa? Ta'awudz itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, pembacaan ta'awudz itu qabla qiraatul Fatihah. Jadi sebelum membaca Fatihah itu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus lanjut Fatihahnya bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk bismillah itu ada yang jahar, ada yang sir, itu bagaimana? Ya monggo, itu pendapat masing-masing. Tapi kalau yang saya ikuti yaitu untuk kalau imam itu menjaharkan bacaan basmalahnya dengan alasan basmalah itu termasuk ayat pertama dari surat Fatihah yang jumlahnya 7 ayat. Nah, itu. Kemudian sunnah hayatus sholah lagi yang kelima, al-khamisu, yaitu at-ta'minu, membaca amin. Jadi waladdallin baru dijawab dengan amin. Baik sholat sendiri ataupun berjamaah itu membaca amin juga hukumnya tetap sunnah. Kemudian as-sadisu, yang keenam, qiraatu surati ba'dal Fatihah fi raqatil aula wa tsaniyatu li ghairil ma'mum. Nah, jadi membaca surat setelah membaca surat Fatihah. Jadi setelah membaca Fatihah disunnahkan membaca surat-surat ya terserah, yang penting surat-surat dalam Al-Quran. Bagaimana kalau membaca Fatihah itu hanya hafalnya surat Fatihah, kemudian setelah Fatihah baca Fatihah lagi? Boleh, silahkan, itu tidak masalah. Atau surat yang pendek, qul huwallahu ahad Allahu samad ila akhirih, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, inna a'tainakal kautsar, ya monggo. Yang jelas membaca surat ba'da qiraatil Fatihah, kecuali makmum, ilal makmum. Nah, ketika di rakaat pertama, rakaat kedua yang itu untuk membaca surat ba'da Fatihah tadi, itu ketika kita jadi makmum tidak membaca. Karena apa? Kita cukup mendengarkan bacaan suratnya imam saja. Nah, seperti itu. Jadi ketika imam membaca Fatihah kita diam atau menyelesaikan bacaan iftitah kita. Iftitah kita selesai, imam belum selesai, kita tunggu. Setelah waladdallin amin, kemudian imam membaca suratul ghairil Fatihah, surat setelah ba'dal Fatihah tadi. Nah, kita baru membaca Fatihah. Itu kalau kondisi kita sebagai makmum. Tapi ketika kita sholat sendiri munfarid, itu berarti kita disunahkan untuk membaca surat ba'da suratil Fatihah. Nah, jadi itu yang keenam. Kemudian as-sabi'u, yang ketujuh, al-jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Jadi membaca keras dan membaca pelan di tempatnya masing-masing. Nah, itu termasuk ketika sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu rakaat pertama, rakaat kedua itu dibaca keras untuk imamnya, itu di sholat maghrib, isya, dan subuh. Kalau untuk asar dan zuhur itu jelas dibaca sir. Nah, kemudian termasuk jahru ini ya termasuk bacaan kita ketika munfarid itu paling tidak telinga kita harus mendengar. Jadi kita seolah-olah membacanya itu berbisik-bisik. Nah, seperti itu. Jangan hanya diam, hanya bibir yang bergerak, itu tidak membaca, itu yang membaca hati kita. Makanya ketika sholat itu ya kita harus dengar bacaan kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, seperti itu. Kita harus dengar suara kita sendiri. Jadi seperti berbisik-bisik itu. Kita harus mendengar itu. Kemudian yang kedelapan, at-tasya'u, yang nomor 8, qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fil i'tidal. Jadi
mengucapkan lafadz sami Allah itu sunnah. Mengucapkan lafadz sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal itu sunnah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du itu sunnah. Tidak dibaca pun tidak apa-apa. Kemudian itu tadi yang nomor 9, mohon maaf, yang ke-8 belum malah. Yang ke-8 yaitu takbiratu indar raf'i wal khafdhi. Jadi membaca takbir. Nah, selain mengangkat tangan tadi ya, ada membaca takbir ketika beralihnya gerakan. Ya, ketika turun ataupun ketika berdiri. Jadi beralih gerakan itu at-takbiratu indar raf'i wal khafdi. Jadi untuk membaca takbir, membacanya bukan gerakan tangannya, tapi membacanya itu juga sunnah. Kemudian tadi yang ke-9 sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kemudian yang ke-10 at-tasbihu fir ruku' wa sujud salasan. Jadi membaca tasbihnya ruku', membaca tasbihnya sujud itu sebanyak 3 kali. Itu juga sunnah. Kalau sekali gimana? Boleh. Sekalipun boleh, nggak masalah. Nggak dibaca pun nggak apa-apa karena ini memang sunnah hayat. Jadi tidak dibaca tidak apa-apa, dibaca lebih bagus 3 kali sangat bagus. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 11 al-hadi asyara wat'ul yadaini al-fakhidaini ma'a bastil yusra wa qabdil yumna ilal musabbihati. Jadi yang ke nomor 11 ini meletakkan kedua tangan di atas paha. Jadi ketika tahiyat itu tangan diletakkan di atas paha. Di sini, bukan di sini, bukan di lutut, tapi di atas paha. Kemudian membuka tangan kiri, jadi seperti ini. Yang tangan kanan ini menggenggam, kecuali jari penunjuk. Jadi disiapkan seperti ini ya. Nah, disiapkan seperti ini karena akan membuka. Kemudian ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah, lafadz Allah itu membuka. Ada yang dari awal langsung begini, ada yang ketika lafadz Allah digerakkan, ya monggo. Saya tidak akan menyalahkan karena mereka punya dasar masing-masing dan itu ada keterangan masing-masing dengan benar. Yang saya pakai yaitu ketika itu ya seperti ini. Jadi tangan yang kiri saya buka di atas paha, nah, seperti ini. Tangan yang menggenggam, tapi ini dipersiapkan untuk membuka yang telunjuknya. Nanti ketika lafadz asyhadu alla ilaha illallah itu saya tunjuk atau tunjuk saya tudingkan, bahasa Jawane seperti itu. Jadi kita tunjuk ya, menunjuk seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 12 al-iftirasu fi jama'il jalisat. Jadi duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk seperti tahiyat awal di setiap duduk kecuali di tahiyat akhir. Nah, itu duduk iftiros. Duduk iftiros itu kaki kirinya kita duduki, kaki yang kanan itu mancat seperti ini. Nah, seperti ini nanti jarinya. Nah, kemudian yang nomor 13 as-salisa asyara. Yang nomor 13 at-tawaruku fil jalasatil akhir. Nah, duduk tawaruk di tahiyat akhir. Nah, duduk itu ada 2 macam. Pertama iftiros, yang kedua tawaruk. Iftiros itu semua duduk kecuali di tahiyat akhir itu dengan tawaruk. Kalau tawaruk itu kaki kirinya kita keluarkan ke samping itu, kemudian pantat kita duduk di tempat duduknya itu di bumi ataupun di lantai. Nah, seperti itu namanya duduk iftiros. Itu juga sunnah at-sholah. Makanya di sini disebut sunnah. Karena apa? Ada kalanya orang yang kakinya sakit, ada kalanya orang kakinya habis operasi kan tidak bisa duduknya. Jadi sebisanya bersila pun boleh, selonjoran juga boleh, terserah. Karena ini sunnah at-sholah. Jadi nanti semampunya, jangan terus dipaksakan. Tidak boleh kita untuk memaksakan hal yang seperti itu. Karena ini termasuk sunnah. Kemudian yang nomor 14 ar-rabi'a asyara at-taslimatul ula, at-taslimatus saniyah, mohon maaf, at-taslimatus saniyah. Jadi membaca salam untuk salam kedua itu hukumnya sunnah ya. Jadi salam untuk salam kedua hukumnya sunnah. Misal salam pertama kok kemudian kita udah batal, itu sudah sah. Nah, itu untuk salam kedua itu sunnah. Salam pertama yang wajib. Kemudian yang nomor 15 atau yang terakhir yang tercantum dalam Mafati Fikih Juzani ini niatul khuruju minas shalah. Jadi niat keluar dari sholat. Jadi dalam hati itu kita sudah selesai, kemudian niat keluar dari sholat itu juga hukumnya sunnah. Tidak pun ya otomatis sudah keluar, jadi tidak masalah. Jadi seperti itu tentang hal-hal yang termasuk ke dalam hayatus sholah. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Kalau misal ada pertanyaan yang di luar kitab ini, kalau memang saya bisa nanti akan saya buatkan pembahasan. Karena kita hanya mengerucut pembahasan di buku kitab Mabadi Fikih Juzani ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.